Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang, dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas, ini salah satu berita yang sangat ironi ya, karena juga sedang diproses saat ini di Polda Bali begitu ya. Iketut Arik Wiantara, 53 tahun, adalah seorang yang mengaku berprofesi sebagai dokter gigi tetapi melakukan aborsi terhadap ribuan pasien wanita di Bali kurun waktu 2006 sampai 2023. Nah, ini yang menyakitkan lagi mendengarkannya, karena Iketut Arik ini sebelumnya sudah pernah juga menjadi narapidana dalam kasus yang sama. Oke, saya akan membahas ini dengan narasumber di kiri kanan saya, tentunya sudah pakar-pakarnya. Yang pertama saya harus perkenalkan, ada Ibu Rostin Ilyas sebagai aktivis keluarga. Ibu Rostin, apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik, cuman suasananya yang gak baik. Iya, ini kita sangat prihatin ya dengan kondisi ini. Tentu di sebelah kiri saya juga sudah ada Ibu C. Juliati Hisham, sosiolog perilaku menyimpang. Ibu C, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Manisang, ini kabar yang luar biasa Ya, karena ini kejahatan yang luar biasa. sudah mulai terasa kekesalannya ya Ibu C mendengarkan ini, kita sedih sekali ya. Nah, dan juga tentu kita harus mengundang dokter kandungan yang asli nih, ya, juga pengurus dari POGI ya, Dokter Dian Indah Purnama. Dokter Dian, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, jadi pelaku ini, Iketut Arik ini mengaku kasihan dengan anak-anak SMA, mungkin yang lebih muda lagi begitu ya, atau mahasiswa yang akhirnya kemudian melakukan aborsi dengan dirinya. Ini pasti saya nggak kebayang beritanya dari mulut ke mulut begitu ya, sampai nama Iketut ini besar begitu ya. Dan kita juga terhubung langsung dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Pak Bayu, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Bilkis. Terima kasih Pak Bayu sudah menyempatkan waktunya. Kita lihat dulu ya Pak Bayu ya, bagaimana perkembangan kasus dari dokter gigi yang mengaborsi ribuan pasien di Bali. Perbuatan ini sudah yang ketiga. Perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak pernah izin dan bukan merupakan anggota ID. Lebih dari 1.000 orang menjadi korban praktek aborsi ilegal oleh seorang oknum dokter gigi di Bali. Korbannya mulai dari anak SMA, mahasiswi, pasangan suami istri, hingga korban pemerkosaan. Kegiatannya dipasarkan dari mulut ke mulut dan melalui media sosial. Setiap pasien dikenakan tarif 3,8 juta rupiah. Pelaku yang kini telah menjadi tersangka telah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Kepada polisi, pelaku mengaku praktek ilegal ini dilakukan karena ada permintaan aborsi. Pelaku juga kasihan melihat korban yang masih muda. Baik, saya langsung ingin memperbaharui informasinya kepada Pak Bayu. Pak Bayu sebagai Kabid Humas Polda Bali sudah pasti ada perkembangan yang sangat penting Pak, karena kita melihat ini Iketut Arik ini sudah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya menjadi residivis. Silakan Pak, bagaimana asal mula praktik dari pelaku? Ya, memang awalnya kan adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dokter yang membuka praktek aborsi atas nama Dokter Arik. Kemudian Polda melakukan browsing melalui internet atas nama Dokter Arik tersebut, didapat alamatnya, kemudian dilakukan penyelidikan ke lokasi. Di lokasi kebetulan juga yang bersangkutan selesai melakukan aborsi ke salah satu pasiennya, dan yang sekarang ini dijadikan sebagai saksi. Kebetulan sekarang ini ada 5 yang sudah dilakukan pemeriksaan untuk menjadi saksi. 2 dari pasiennya, kemudian 1 pembantu rumah tangga, dan yang 2 adalah tetangganya. Yang bersangkutan memang di 2006 sudah pernah diproses, kemudian mendapat hukuman 2,5 tahun. Itu dilaporkan oleh pihak ID sendiri. Kemudian di 2009
itu melakukan praktek aborsi yang kebetulan pasiennya meninggal sehingga dilaporkan oleh pihak keluarganya. Dan kemudian kemarin itu pada tanggal 8 bulan 5 2023 yang bersangkutan juga kita tangkap pada saat selesai melakukan kegiatan aborsi. Dan sekarang yang bersangkutan sudah ditahan di Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Untuk perkembangannya, yang bersangkutan memang dokter gigi, jadi lulus dokter gigi. Cuma penyampaian dari tersangka, dia tidak menikmati atau tidak senang dengan praktek gigi, sehingga beliau tidak ikut organisasi dokter gigi maupun membuka praktek gigi. Tetapi penyampaian beliau, dia malah antusias belajar tentang praktek aborsi dan juga seperti dokter umum yang lainnya. Demikian, Mbak. Oke, Pak Bayu, menarik ini Pak. Saya mau klarifikasi dulu. Jadi benar si Pak Iketut Arik ini adalah atau pelaku ini dokter gigi. Berarti dia lulus sekolah dokter gigi. Ya, betul. Yang bersangkutan lulus dan diwisuda sebagai dokter gigi. Oke, tapi tidak terdaftar di Ikatan Dokter atau persatuan yang lain. Beliau tidak mau ikut organisasi dokter gigi dan juga tidak mau membuka praktek gigi. Oke, saya klarifikasi lagi ya Pak Bayu ya. 2006 itu sudah melakukan praktek, lalu kemudian tertangkap ya Pak ya. Dihukum 2,5 tahun, keluar, ya. Betul ya Pak ya? Keluar, kemudian di 2009, betul. Di 2009 kena hukuman 6 tahun. Berarti sudah 2 kali residivis? Ya, sudah 2 kali yang bersangkutan. Oke. Kalau yang kedua, pasiennya meninggal. Karena melakukan aborsi, pasiennya meninggal, kemudian keluarganya melaporkan ke polisi. Iya, jadi karena ada laporan atau aduan tadi ya Pak ya. Nah, Ya, Pak, betul, ini menarik nih Pak. Ketika ada seorang residivis yang 2 kali sudah dihukum begitu ya, 2,5 tahun dan 6 tahun dengan kasus yang sama, aborsi begitu. Ini kenapa dia bisa lolos lagi tuh Pak? Dari setelah 2009 berarti 6 tahun setelah itu ya? Begitu ya, dia sudah 2014 dia bebas begitu ya? Dan berpraktek lagi sampai 2023 Pak? Prakteknya mulai 2020, April 2020. 2020 sampai 2023. Pernah nggak Pak Pak Arik ini kemudian entah karena sudah 2 kali residivis juga diperiksa kembali atau mungkin wajib lapor atau seperti apa untuk menjaga-jaga atau paling tidak ada evaluasi? Kalau penyampaian beliau Ya. dari tersangka ini banyaknya permintaan yang kepada yang bersangkutan. Kemudian yang tadi Ibu jelaskan karena kasihan tentang masa depan anak-anak yang datang ke yang bersangkutan memang rata-rata usia produktif, masih SMA, masih kuliah, seperti itu. Oke, jadi yang dikatakan oleh Pak Bayu ini walaupun sudah 2 kali residivis agak sulit terendus Pak prakteknya karena yang bersangkutan tidak memiliki klinik, begitu? Ya, betul. Jadi ada rumahnya yang bersangkutan dan tidak dipasang papan seperti buka praktek, tetapi hanya melalui telepon dan pasiennya itu mengetahui dokter Arik ini dari mulut ke mulut saja. Bahwa yang bersangkutan bisa ada beberapa juga kemampuan yang bersangkutan itu seperti pengobatan kulit, kemudian misalnya yang bersangkutan kalau ada yang sakit demam pun yang beliau obati juga. Wah, oke. Jadi dia terima apapun keluhan yang dia bisa lakukan ya Pak dalam praktek gelapnya itu ya, praktek ilegalnya yang itu ya. bersangkutan belajar secara otodidak melalui buku maupun media online. Oke, Pak, ini mohon maaf Pak, di daerah rumah tadi yang tidak ada papannya itu ketua RT atau RW atau siapapun tetangga nggak ada yang lapor begitu? Ada kok keanehan nih banyak pelajar datang, perempuan mahasiswa muda datang ke sana begitu? Kalau penyampaian masyarakat yang kemudian yang jadi saksi dia tidak tahu kalau yang bersangkutan membuka praktek. Oke. Tidak tahu dan tidak ada laporan ya Pak. Berarti acuh tak acuh begitu di sana ya. Kondisi lingkungan masyarakatnya ya. Lingkungan di sana juga sepi. Pak, boleh kita klarifikasi juga berapa yang sudah dihasilkan oleh Pak Arik ini selama melakukan praktek?
Kalau di data perhitungannya, tapi kita tidak bertanya juga sama pihak tersangkanya, ya kurang lebih ya sekitar 50 jutaan lah kalau yang bersangkutan dihitung, karena per orang kan 3.800.000. Tetapi ada juga yang beliau menyampaikan juga, ada juga yang tidak membayar tetapi berhutang gitu. Maksudnya pada saat melakukan praktek, karena yang bersangkutan tidak punya uang, dia bisa berhutang. Itu penyampaian daripada tersangka. Pak, boleh klarifikasi satu lagi ya Pak ya. Ini mohon maaf, jenazah-jenazahnya bayi ini atau janin ini itu diapakan Pak? Ada jejaknya tidak di dalam rumah itu? Sudah dibersihkan ya, antara dibuang di selokan ataupun di toilet. Dan penyampaian juga dari tersangka, beliau saat memeriksa pasien secara intensif juga, kandungan itu antara 2 sampai 3 minggu sebelum 1 bulan. Beliau baru berani melakukan aborsi. Pak Bayu, terima kasih. Saya akan langsung mendengarkan bagaimana pendapat juga dari para pakar yang ada di kiri kanan saya. Sesaat lagi dipersiapkan analisanya Bu Ros. Terima kasih Mbak, selamat malam. Terima kasih Pak Bayu. Ibu Ros sudah banyak yang mau diucapkan, tapi sesaat lagi ya, kita jeda dulu di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Kita tadi di segmen pertama sudah dengarkan bagaimana perkembangan dari Pak Bayu ya, Kabid Humas Polda Bali tentang pelaku ini, Iketut Arik gitu ya, yang merupakan dokter gigi. Saya mau dengar masing-masing, saya ke Buci dulu deh. Buci, melihat perilaku yang dilakukan oleh Pak Iketut Arik ini, seperti apa? Yang dilakukan oleh Pak Ari sebagai dokter gigi tadi tentu sudah menyalahi keilmuannya ya, pertama itu karena dia kan tidak mungkin bisa melakukan aborsi karena itu adalah spesialis kandungan, obgyn ya yang di bahasa dipakai. Tapi ini dokter gigi nggak ada kaitannya. Biasanya kalau dokter gigi itu ahli bedah gigi, bedah mulut, itu seperti gitu ya, bedah mulut gitu. Tapi nggak ada yang namanya seperti itu. Ini sudah sangat menyalahi aturan. Jadi sudah melanggar undang-undang kedokteran ya, gitu. Jadi dia sudah salah banget gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini perilaku menyimpang seorang dokter gitu ya? Kalau perilaku menyimpang, iya. Oknum dokter saya harus katakan. Betul. Ya. Ini adalah perilaku menyimpang karena dilakukan oleh dia dengan juga berulang-ulang. Kemudian dia melakukannya dengan sengaja, dengan sadar. Tetapi di sini bukan permasalahannya sekedar dia melakukan perbuatan itu. Kita melihat dari sisi dia mempunyai jaringan. Saya lihat itu. Buci yakin ada jaringan di sekitar situ? Ya. Pasti ada jaringan karena kalau dilihat dari data dari 2006 dia sudah masuk penjara, sudah dilaporkan karena ada korban, kemudian dia masuk penjara dan keluar dari itu dia melakukan hal yang sama kita sebut dengan perbuatan residip. Nah, kemudian dia masih praktek lagi dengan aman, berarti ada jaringan yang melindunginya. Kalau menurut saya begitu. Jadi yang dituntaskan itu bukan hanya pada si dokter ini. Nah, jaringannya itu kita cari. Biasanya seperti begitu. Kita klarifikasi langsung ke Pak Bayu ya. Pertanyaan dari Bu C ini, ada jaringankah Pak Bayu yang diindikasikan dalam kasus Pak Arik ini? Dari pengakuan yang bersangkutan mengerjakan sendiri. Tidak ada jaringan. Jadi maksudnya lingkungan, silakan Ibu C diperjelas. Baik Pak Bayu, maksud saya jaringan itu bukan dia mengerjakan sendiri ditabar dengan temannya, bukan itu. Tapi biasanya di sekitar sana ada, mohon maaf, mucikari, mohon maaf ini. Calo begitu? Ada caloknya, calo yang akan mengantarkan para orang yang akan melakukan aborsi ke dokter tersebut. Walaupun tadi katanya dia tidak pasang pelang ya, merek apa gitu. Tapi itu promosi dari mulut ke mulut pasti ada orang yang membantunya. Itu yang saya sebut dengan jaringan. Mungkin nanti dia berkomunikasi dengan para angkutan di sekitar situ. Karena pengalaman yang pernah saya teliti ketika saya nyampe di suatu tempat di lokasi di Jakarta, baru nyampe di depan aja sudah ditanya gitu kan. Sudah berapa bulan, Dek? Itu hasil penelitian saya. Silakan Pak Bayu. Jadi ada itu, Pak. Silakan Pak Bayu.
Ya, kalau itu nanti kita coba kembangkan kasusnya ini ya, terutama Oke. lingkungan sekitarnya dan juga dari HP-nya mungkin nanti bisa kita lakukan lidik. Walaupun sementara ini penyampaian dari tersangka dia kerja sendiri, tidak ada Ya, dalam bentuk jaringan seperti yang disampaikan baik. Jadi Ibu tadi itu misalnya oke. dia dengan orang lain yang menghubungkan, karena memang hanya dari mulut ke mulut dan melalui media internet pengiklanannya itu. Oke, baik Pak Bayu, karena tadi Bu Ci ya sebagai sosiolog mengatakan terlalu hebat mungkin ya bagi seorang Arik untuk bisa melakukan ribuan aborsi itu yang dengan kurun waktu panjang dan selalu dapat konsumen dan selalu aman gitu, kebanyakan begitu ya melakukannya. Oke, dari Dokter Dian melihat hal ini begitu ya, satu dia dokter gigi melakukan hal yang bukan spesialtinya begitu ya. Dan bagaimana sih melihatnya nih Dokter Dian kasus seperti ini? Iya, jadi yang pertama kali perlu ditegaskan bahwa Dokter Arik ini adalah seorang dokter gigi ya. Jadi dia bukan anggota ID, apalagi anggota POGI. Kalau kita bicara masalah kompetensi melakukan tindakan aborsi, itu kompetensinya ada di dokter obgyn. Ya. Ya. Jika memang kondisi terdesak tidak ada dokter obgyn, dokter umum terlatih mungkin masih bisa, tetapi tidak dokter gigi. Mungkin itu yang perlu jadi sudah pasti secara kompetensi dia ini sudah sangat-sangat menyalahi aturan. Iya. Mengenai jadi kalau Jadi kalau untuk secara kemampuan dia harusnya tidak bisa. harusnya tidak bisa. Berarti dia bisa jadi otodidak melakukan Betul, ini. betul. Nah, Tetapi kalau otodidak itu mungkin otodidak hanya jadi ibarat apa ya? Kalau kita saya analoginya kayak kalau kita bisa nyetir, gitu, bisa nyetir otodidak. Ya. Tetapi kita tidak nyetir itu kan nggak cuma sekedar menggerakkan setir, Ya. kemudian pencet gas, pencet rem. Kita juga mesti ngerti gimana cara setting spion, misalnya cara setting apa yang risiko kalau kita melalui perempatan ya. Jadi melakukan tindakan kuretase ya, kalau lihat tadi dari berita kan alat-alat yang dipakai itu banyak alat-alat buat kuret sebenarnya ya. Itu mungkin secara otodidak jepit ini jepit itu langkah 1 2 3 mungkin bisa, tetapi yang tidak bisa dipelajari secara otodidak adalah apa resiko yang mungkin bisa timbul dari tindakan tersebut dan apa langkah yang harus dilakukan jika resiko itu terjadi. oke. Nah, itu yang menetapkan apakah seseorang itu berkompeten atau tidak melakukan suatu tindakan. Oke, jadi intinya secara kapasitas dia tidak berkapasitas. Tidak ada kapasitas. Jadi sangat menyalahi Betul. etika profesi dan juga Tidak hanya etika profesi, kesehatan bahkan dan dia lain-lain. menyalahi undang-undang. baik. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu yang penting. Dari POGI sendiri tidak ada terendus tidak nama Iketut Arik ini, saya harus klarifikasi. Sebagai pengurus, kan dokter sebagai pengurus POGI juga ya, Betul. Obijin nih, pengurus Obijin ya. Paling tidak ada nggak terendus nama ini? Sama sekali tidak ada. Tidak. Tidak Tapi ada. selalu nggak harus ada pengawasan siapapun yang menjadi dokter juga. Mengingat Dokter Arik ini memang bukan anggota kami ya. Jadi bukan anggota POGI, jangankan POGI, dia bahkan bukan anggota ID gitu. Jadi ID bukan, POGI bukan, ID bukan, PDGI pun PDGI pun katanya tidak terdaftar pengurus tadi dokter menurut gigi Pak saja Bayu. sudah tidak mengatakan mengenal. Iya, tidak mengenal. Baik, oke. Sesuai dengan tadi penjelasan Pak Bayu ya, memang tidak mau ikut Betul. organisasi alasannya. Oke, Bu Rostin. Jadi dokter gigi yang menjadi dokter aborsi, ini saya agak nggak setuju sih dengan kata-katanya, tapi paling tidak dia sudah sangat berani sekali melakukan kejahatan ini begitu ya, di dekat dengan lingkungan yang pasti banyak masyarakat. Silakan. Ya sebetulnya sih aku enggak kaget ya kayak gini nih ya. Ini yang ketahuan ya. Lah yang enggak ketahuan ya banyak. Yang ketahuan saja angka aborsinya 1.300 Segitu. sekian. Ya Ini tapi yang nggak banyak ketahuan loh, berapa? enggak usah dokter lah. Kalau yang untuk aborsi itu ya dukun aja bisa kok. Dukun bayi bisa, perawat bisa, siapapun bisa. Yang penting ini orang mau gitu loh ya. Nah ini masalahnya bagi saya sekarang ini dokter kan enggak kemana-mana dia. Dia duduk di rumahnya. Mereka datang. Ya, jadi bukan pemaksaan, bukan pemerkosaan, bukan, dia duduk dengan menjual tangannya yang pakai belas kasihan itu tadi ya. Kasihan dia masih usia produktif, jadi harus dibantu. Banyak alasan ya untuk sebuah pembenaran yang kotor ini tadi, ya kan. Nah, cuman masalahnya sekarang di sini apa ya? Kita kok selalu kayak kaget kayak gini nih, kaget. Tahun lalu kan udah ada juga kayak gini kan.
ngomong lagi di sini, ntar kayak begini ngomong lagi kayak gini terus menerus. Tapi memang kita harus terus menerus bicara seperti ini, karena kalau enggak ini bahaya juga. Jadi maksud saya harusnya kita itu yang kita lihat itu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak tentang seksual. Pendidikan ini, pendidikan seksual itu penting sekali. Jadi harus ada preventif edukatif, ya, sehingga dia tahu. Nah ini tadi kalau misalnya usianya masih SMA, SMP, seperti yang kita bicarakan tempo hari, ratusan anak hamil di luar nikah, gitu kan. Nah terus minta izin untuk menikah, habis itu minta izin untuk cuti hamil gitu kan. Jadi kan dodro gitu kalau aku bilang, apa sih dodro ya? Melebar gitu ya. Melebar. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita pikirkan. Ayolah kita itu berpikir agak panjang sedikit. Kalau kita hanya berpikir secara ini hanya kita akan menangani secara penanganan akibat, penanganan kasus per kasus dan penanganan yang rehabilitatif, penanganan yang terkaget-kaget. Harusnya kita harus mau mulai jujur pada diri kita sendiri sejauh mana agama itu masuk ke sini, mau agama apapun gitu loh. Apa sih gitu loh. Terus kemana juga pemerintah melalui apa? Melalui pendidikan, pendidikan seksual, pendidikan budi pekerti. Saking semangatnya loh, aku tuh marah sebetulnya. Kesel banget. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita betul-betul bicara bersama, terutama yang di DPR ya. Mereka ngomong, semua partai itu ngomong, ayolah ini paling gampang merusak bangsa kita itu dengan merusak anak-anak kita. Ke depan kita udah nggak punya siapa-siapa gitu loh. Tapi kalau udah kayak begini ya tinggal kasihan. Ya itu Bapak tadi tuh Pak tersangka, maaf ya Pak Bayu, aku enggak mau bilang orang itu beliau, dia tuh tersangka gitu loh ya. Jadi hal-hal yang kayak gini melenceng jadi saking keselnya. Itu ada ketegasan di situ, silakan. Ketegasan dan kemarahan. Tapi ini harus di stop. Yang di stop siapa? Semuanya. Jadi orang tua pun ayo kita belajar bagaimana kita mendidik di zaman milenial itu tentang sex education. Itu harus. Jangan jadi sebuah tabu lagi, stop itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Kita akan sambung lagi karena ini masalah hukum juga ya. Edukasi dan hukum itu kan juga erat kaitannya ya. Sekarang saya tahu 2006 sudah dihukum 2,5 tahun tersangka ini. 2009 tadi informasi dari Pak Bayu sudah dihukum 6 tahun penjara. Mohon maaf ini kan sama dengan pembunuhan ya ibaratnya. Kita nggak tahu jumlah rentang janin yang dikatakan oleh pihak kepolisian atau pemeriksaan. Rentang minggu tadi kan, rentang 2 minggu begitu. Kita tidak tahu pada prakteknya berapa sih jumlah yang kemudian sudah diaborsi dan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia juga. Kita akan bahas hukum soal ini dan saya menarik tadi Pak Bayu, Ibu Ros bilang mereka datang dengan sukarela karena butuh ya. Nah kita kan sebut korban ya, mungkin bisa dijelaskan status hukumnya soal itu juga, soal korban. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Perbuatan ini sudah yang ketiga. Perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak perlu izin dan bukan merupakan anggota ID. Korbannya adalah gadis-gadis muda di mana harusnya belum mengalami atau merasakan yang namanya aborsi, karena yang namanya aborsi pastilah kembali kepada keluarga, kembali kepada sekolah akan arti dari pendidikan seksual untuk gadis-gadis muda. Jadi kami sangat prihatin, kami sangat terkejut. Sebetulnya begitu sedih sih Pak ya, saya sebagai guru pendidik, saya nggak pernah bayangkan hal itu bisa terjadi. Cukup sedih sih, karena kan itu juga yang pertama itu juga bukan ranahnya dia untuk melakukan aborsi, dan juga yang kedua aborsi itu kan tindakan yang lumayan ilegal di Indonesia itu, jadi ya cukup sedih aja. Suka disayangkan ya Pak ya, kan kita tuh banyak sih yang pengen punya anak gitu, tapi sayang diaborsi. Tapi itu kan udah punya jalan masing-masing Pak, kita nggak tahu juga orang-orang ya. Kalau menurut Ibu, apa hukuman yang pantas nih Bu untuk pelaku sendiri? Penjara seumur hidup Pak, seperti itu.
mati saya kira Bapak, biar tidak tidak mengulang kembali begitu. Karena memang ini generasi-generasi kita diracuni untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, Anda sudah mendengarkan bagaimana masyarakat bicara ya tadi ya. Soal hukum juga tadi yang sudah kita sedikit singgung. Sebelum jeda saya mau ke Pak Bayu dulu. Pak Bayu, masih mendengar suara kami dengan jelas ya Pak ya? Ya, masih Pak. Baik, Pak, soal hukum Pak, jadi kan ini sudah 3 kali artinya pelaku ini tertangkap ya. Apa yang menjadi ancaman bagi dokter gigi Arik ini? Dan bagaimana dengan saya nggak tahu nih, kalau kepolisian menyebutkannya korban atau pelaku aborsi atau pasien aborsi, silakan. Ya, Pak Bayu. jadi untuk tersangka sendiri kita sangkakan dengan pasal yang berlapis, itu pasal 7 dan 78 Undang-Undang Kedokteran, yaitu nomor 29, juga pasal 194 tentang kesehatan ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu ada tiga pasal yang kita sangkakan kepada tersangka. Dan untuk kasus ini sementara ini tersangkanya baru 1, yang lainnya sebagai saksi, sementara masih sebagai saksi. Baik, kebetulan ada yang waktu saat dilakukan penggerebekan itu ada juga pasien yang di sana yang sudah selesai melaksanakan aborsi, itu kita sementara ini masih diperiksa sebagai saksi. Oke, Pak Bayu, apakah dari 1.300 sekian itu nama-namanya terdata dengan jelas atau tidak Pak? Itu hanya ada dalam buku pembukuan ya, daftar hadir di sana yang datang pasiennya. Berarti ada nama, ada nomor kontak begitu ya, Pak Bayu? Kami hanya mendapatkan jumlahnya saja dan ada mungkin nama seperti nama, alamat, tetapi tidak terlalu jelas di situ. Pak, sebelum saya kembali ke meja perempuan bicara, tadi ketika Bapak katakan ini masih 1 tersangka ya Pak, yang lain masih saksi ya Pak? Ya, termasuk dengan betul. Kemungkinan yang tadi Ibu Ci sempat singgung di awal soal adakah bantuan atau sindikat begitu ya, atau jaringan begitu tadi Pak Bayu yang terendus ini kan karena sudah 3 kali Pak, 3 kali kejahatan ini dilakukan di Bali begitu oleh Ketut Arik. Ya, memang kita juga karena dapat informasi dari masyarakat baru kita lakukan tindakan. Kalau tidak ada informasi mungkin juga belum tahu, makanya dengan ada informasi kita lakukan lidik, akhirnya kita dapat kembali yang bersangkutan. Dan petugas, kebetulan juga mungkin petugas yang menangani sudah berbeda. Petugas dari kepolisiannya kan berbeda, jadi di tahun itu beda yang melakukan pemeriksaan maupun melakukan proses. Berarti berbeda. Cukup cerdik juga ya Pak pelaku, karena dia tahu gitu 2006 pasti penyidik dan petugas kepolisian sudah berbeda dengan tahun 2009, dan 2009 beda juga dengan tahun 2020. Sehingga dia tahu betul kapan dia harus melakukan praktek yang sama yang sangat berbahaya ini begitu. Karena bagaimana Pak kita bisa menandai orang-orang ini yang melakukan kejahatan berkali-kali begitu Pak? Kalau penyampaian dari tersangka sendiri ini Pak, yang penyampaian tersangka ini yang bersangkutan sebenarnya juga tidak mau, tetapi ya itu yang tadi dibilang karena kasihan, kemudian permintaannya pasien, ditambah yang bersangkutan ini dengan kemampuan dokter giginya dia tidak bisa tidak tertarik, tetapi dia lebih senang dengan melakukan proses pemeriksaan yang seperti ini, melakukan praktek seperti ini yang dia cukup senang dengan melakukan praktek ini, sehingga bisa mengulangi lagi. Jadi jadi ini kalau satirnya begitu Pak Bayu, berarti karena passionnya dan kemudian dia belas kasihan. Kalau belas kasihan harusnya tidak dikenakan biaya begitu ya Ibu Ros. Mungkin oke Pak Bayu, saya sudah terima tadi pesan dengan baik. Artinya ada ancaman atau pasal berlapis ya tadi ya? Pasal berlapis ya. Jadi pasti sudah lebih dari ancaman hukuman maksimal, mungkin bisa saja ya Pak ya? Ya, hukumannya sih memang hanya dengan berlapis ini 10 tahun
dan dendanya 10 miliar. Ya kita berharap nanti dari hasil pengadilan, di pengadilan bisa lebih berat. Baik, terima kasih Pak Bayu. Bu Ros, kembali ke tadi penjelasan Pak Bayu ini soal pelaku yang memang tadi sepertinya cerdik juga, tapi kemudian kok pasien. Saya juga suka bingung ketika menyebut pasien. Dokter juga sudah mau berbicara tadi ya. Pasien aborsi ini kita panggilnya sebagai apa? Korban atau pelaku aborsi juga sebenarnya? Kalau saya sih melihatnya ini orang yang harus dibantu dan harus diberikan sebuah pendidikan ya. Tapi ini kan penanganan akibat jadinya. Saya nggak akan ke situ deh, karena ini udah terjadi ya. Oke. Udah terjadi apapun dialah namanya, mau dia orang bodoh, mau dia orang Karena yang ketika, munafik. mohon maaf Bu Ros, saya izin. Karena ketika kita meletakkan satu definisi yang tepat di situ bagi pelaku aborsi atau pasien aborsi, maka kita tahu kan, oh akarnya ternyata perspektifnya kita salah di situ. Ya, Itu yang jadi mana? Edukasi juga. gini, iyalah edukasi. Karena bukan soal bukan soal kita hanya melihat aborsinya aja ya. Betul. Orang suami istri pun kadang-kadang belum pengen punya anak, yuk dibuat ini aja digugurin dulu. Karena kita pengen honeymoon bisa kayak begitu. Jadi ini dari yang bodoh sampai yang terpinter pun bisa terjadi kayak begitu. Ya kan? Atau misalnya anaknya lagi trauma, ini mau dikawinin tapi nggak ada lakinya gitu, nggak ada suaminya. Jadi gimana? Ya udahlah, dibuang aja. Apalagi kalau orang yang punya duit ya, tinggal kirim kemana habis. Itu bukan masalah nggak ngerti atau ngerti, tapi masalah moral dan masalah pertanggungjawaban dia sebagai perempuan, sebagai manusia gitu ya. Jadi ini menurut saya ini sudah kesalahan yang kesekian kali. Ayolah kita itu jangan terlalu sederhana melihat permasalahan ini gitu loh. Jadi harus kita mulai benar ini. Kita itu gimana caranya mendidik anak-anak kembali lagi. Gambaran besar tadi ya. Ya gitu loh. Karena ini anak-anak sudah gadget lah apalah semuanya di situ petunjuk. Dan education dari situ lebih cepat. Dan lebih menyenangkan. Apa-apa kalau nggak bagus kan lebih menyenangkan kan gitu. Jadi ini harus kita sepakati dulu. Kita itu mau ngomong apa. Kalau hanya mau ngomong marah-marah kepada si Pak Dokter ini ya nggak kelar. Setuju Pak Ya, Bu Rosin, gitu setuju loh. sekali. Oke, tadi dari kekhawatiran Bu Ros gitu ya, karena kasus per kasus saja yang kita tangani begitu kan kebanyakan. Gimana Bu Ce juga melihat perilaku menyimpang ini, pasien melakukan aborsi dan lain-lain? Baik, jadi gini, kalau yang namanya tindakan aborsi Ya. yang dilakukan oleh seorang wanita itu merupakan adalah suatu perbuatan atau tindakan pilihan. Oke. Dia sudah melakukan pilihan untuk mengaborsi. Secara sadar dia melakukan pilihan itu agar mencarikan permasalahan yang dihadapi. Baik itu mungkin hamil di luar nikah, karena kecelakaan, saking hotnya dia bercinta, atau tadi suami istri yang tidak ingin punya anak lagi. Itu semuanya adalah pilihan dia untuk melakukan perbuatan itu. Maka di dalam hukum, mereka itu harus diberikan hukuman sesuai dengan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada di sana disebutkan pasal 346 KUHP. Yang menyatakan bahwa seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Jadi dia memang harus dihukum, gitu loh. Nah jadi bukan hanya Pak Dokter tadi yang dihukum dengan denda sekian-sekian, tapi orang yang melakukan pilihan melakukan aborsi juga harus dihukum. Tanpa alasan, kesehatan atau mungkin alasan karena hukumnya itu tadi. Nah kemudian dalam hal ini dia melakukan perbuatan tersebut, saya pengen tahu juga loh data dari Pak Dokter. Dengan 1.300 sekian, itu berapa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengulang. Artinya kan kalau yang sekali nggak mungkin, pasti ada yang mengulang. Kalau sudah mengulang, orang tersebut mengulang perbuatan aborsi, berarti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Apakah dia melakukan perbuatan itu karena sengaja untuk mencari sesuatu? Kita nggak tahu. Jadi bukan hanya jangan dikatakan kasihan dia anak SMA, dia anak begini dan begitu. Itu adalah kalimat-kalimat lip service sebetulnya yang diucapkan sebagai itulah dia marketingnya seperti itu. Kalimat marketing gitu loh. Tetapi sesungguhnya permasalahan itu di mana? Lihat data itu, betulkah Pak Polisi menemukan data 1.300 itu satu kali orang melakukan? Apakah itu tidak berulang? Justru kalau berulang kita lihat tadi seperti dikatakan Bu Rosi, memang dekadensi moral di Indonesia sudah sangat-sangat parah.
Itu yang harus kita tekankan. Baik, oke, terima kasih Bu Ci. Setelah jeda saya akan langsung ke Dokter Dian karena ini kayak tugasnya Dokter Dian juga cukup panjang ya dokter. Tolong dijelaskan nanti apa resiko begitu ya dan atau bagaimanakah pilihan-pilihan ini harus dilakukan jika memang harus dilakukan ya. Ini harus diedukasi oleh tentu pemirsa Perempuan Bicara. Sesaat lagi di TV One. Baik, kembali di Perempuan Bicara ini bagian akhir kita. Mudah-mudahan Dokter Dian nih dok, kita bisa minta ya dok ya. Karena tadi kan pelaku ini tahun 2009 ada korban ya, jatuh korban ya. Sebenarnya apa alasan yang tepat untuk melakukan aborsi dan apa dampaknya jika dilakukan oleh orang yang salah dan alasan yang salah? Baik, sekali lagi saya kurang setuju sama istilah korban ya. Karena seringkali memang ini kenapa kok masih tadi Bu Ros sampai ngomong sampai saat ini masih ada terus ya karena memang konsumennya ada dan makin banyak, makin kesini makin banyak gitu. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan Bu Ros, ini masalahnya adalah edukasi dan ya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi remaja. Jadi remaja kita ini cenderung lebih cepat tahu masalah bagaimana berhubungan seksual tetapi tidak mengerti mengenai masalah kontrasepsi, bagaimana suatu janin bisa ada di dalam kandungan gitu ya. Ekstrimnya nih saya pernah punya pasien yang bahkan tidak tahu bahwa kalau berhubungan satu kali bisa hamil dan itu nggak cuma 1-2 gitu. Itu ada beberapa orang yang masih punya mindset bahwa hubungan tuh mesti berkali-kali untuk bisa hamil gitu ya. Dan ini di Jakarta? Jakarta. Jakarta, saya beberapa kali juga ngasih edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk anak-anak SMP, SMA, SMK. Ya karena kasus-kasus kayak gini memang makin marak gitu ya. Jadi yang pertama memang ada konsumennya gitu, konsumennya. Yang kedua akses untuk ke arah kontrasepsi juga masih ya meskipun kalau lihat di komentar-komentar ya kalau dari berita mengenai dokter ini kan itu di toko minimarket itu deket kasir tuh tinggal beli loh gitu ya. Tetapi mungkin masalah tabu ya, tabu untuk membeli atau apa jadi mengakses ke kontrasepsi juga masih sulit sepertinya. Jadi tabu membeli tapi tidak tabu untuk melakukan. Betul. Waduh, gimana ya mindsetnya ini? Lalu kemudian? Terus jadi mungkin kalau tadi ditanyakan apakah ini harus yang pendidikan rendah, enggak juga gitu ya. Ini bukan masalah pendidikan rendah tapi mungkin karena masalah tabu jadi untuk mencari tahu masalah kesehatan reproduksi itu juga enggak terakses dengan baik. Okay. Satu lagi kasus juga saya pernah dapat kasus ya anak ya tadi yang mungkin Bu Ros bilang jangan-jangan dokternya dikadalin gitu ya. Jadi dia bahkan nggak sadar kalau terlambat haidnya gara-gara dia hamil karena dia merasa ya itu tadi saya cuma ngelakuin sekali dan itu S1. Dia mahasiswi ya perguruan tinggi juga lumayan bonafit menurut saya gitu. Jadi artinya pinter belum tentu pinter secara kesehatan reproduksi. Bahayanya? Mengenai bahayanya jadi tadi saya sudah ceritakan di awal butuh kompetensi untuk melakukan tindakan kuretase lah saya gampangnya ngomong abortus lah. Abortus. Jadi abortus ini ada 2, ada abortus medicinalis ya dan abortus provocatus. Abortus medicinalis artinya pengguguran kandungan yang kita lakukan karena ada indikasi. Biasanya indikasinya karena ancaman kesehatan pada ibu atau ancaman kesehatan pada janin atau kandungan yang dianggap tidak akan survive. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 di pasal 75 ya sama kalau detailnya juga ada di peraturan pemerintah ya nomor 61 tahun 2014 benar ya Bu? Sudah boleh jadi mahasiswi Bu ya? Ya jadi itu detailnya ada di situ kapan kita bilang ini indikasi dan kapan tidak gitu. Termasuk juga di situ indikasinya adalah kasus perkosaan. Terus, yang pertama usia kandungan dulu ya. Jadi usia kandungan yang diatur itu adalah 6 minggu ke bawah. Artinya
Kenapa kok diatur 6 minggu ke bawah atau 40 hari ke bawah dari hari pertama haid terakhir ya, jadi kurang lebih 1,5 bulan. Karena makin besar usia kehamilan jika dilakukan tindakan aborsi maka akan makin naik bahayanya. Resiko ya. Bahaya resikonya itu ada 2, morbiditas, mortalitas. Mortalitas artinya kematian. Jadi aborsi, apalagi aborsi ilegal ini hampir selalu terkait dengan aborsi tidak aman. Baik, baik. Ya. Tadi mungkin kalau dilihat di video sekilas, saya lihat itu modelnya cuma bed yang dimodifikasi, kemudian ada USG kecil ya, tidak ada monitor misalnya untuk monitor detak jantung, monitor nafas gitu ya. Padahal ada penggunaan obat bius sudah pasti ya. Obat bius itu resiko mulai dari resiko alergi sampai resiko depresi nafas misalnya ya. Jadi prosedur tindakannya sendiri beresiko. Kemudian saat tindakan resiko untuk ini biasanya selalu kita sampaikan setiap kita mau melakukan tindakan kuretase ya. Biasanya kita akan sampaikan kepada pasien bahwa ada resiko infeksi, resiko jika prosedur tidak dilakukan dengan baik ya, kemudian resiko perforasi. Baik. Perforasi itu jadi kita melukai jaringan rahim sampai menimbulkan perdarahan ya. Jangan lupa pengguguran tidak aman ini masuk dalam salah satu penyumbang kematian ibu terbesar. Itu yang penting untuk dicatat Dokter Dian, terima kasih. Kenapa? Karena 2009 tadi ada korban yang jatuh dari 2006 ya kalau tidak salah ya, 2006 yang kedua ada kalinya. korban yang meninggal 2009, tapi 2006 juga sempat kalau tidak salah 2006 2009 ya. Saya harus yang kedua pokoknya. 2006 tadi kalau tidak salah Pak Bayu katakan ada jatuh korban, artinya memang ada bisa saja yang melakukan aborsi atau abortus tadi di atas 6 minggu. Kita tidak tahu. Betul. Kita tunggu bagaimana Pak Bayu melakukan penyelidikan ini dengan Polda Bali. Mudah-mudahan Pak terungkap dengan jelas dan tidak ada lagi kejadian seperti ini baik di Bali dan juga di Indonesia. Terima kasih Pak Bayu sudah bergabung di Perempuan Bicara. Terima kasih Ibu Ros, terima kasih Bu Ci dan juga Dokter Dian. Kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Selamat malam, sampai jumpa.